Mas Reza. Halo Mas Reza. Hai Mas Reza. Selamat menikmati yang masih menyantap hidangan makanannya di sini. Jadi untuk berikutnya kita akan memiliki satu sesi talk show terkait rantai makanan. Nah, apa sih sebenarnya topik yang kita bahas kali ini? Jadi proses rantai makanan ini yang dimaksud dari topik talk show kali ini adalah bagaimana ketika seseorang sudah memiliki satu lini bisnis di bidang kuliner, kemudian mereka terpikir untuk membangun usaha kuliner lainnya. Nah, di sini kebetulan kita mempunyai seorang narasumber yang sudah jatuh bangun di dunia kuliner. Bisa dibilang jiwanya itu entrepreneur, tapi memang spesifik di bidang kuliner. Nah, berikutnya juga beliau ini merupakan pendiri dan owner dari Soft Coffee. Dan juga sekarang nih yang bisa teman-teman lihat di situ ada rendang idola adalah milik beliau. Oke, berikutnya langsung aja kita panggil Kang Rudy Herliansyah. Beri sambutannya dulu dong, Kang Rudy. Kita ngobrol. Bentar Kang, gue jas dulu Kang. Aman. Oke, welcome to Kang Rudy Herliansyah, owner dari Rendang Idola dan Soft Coffee. Oke, sebelumnya mungkin pertanyaan awal aja sih Kang. Gini nih Kang, gue punya ide. Kita akan ibaratnya berdua nih kita discuss terkait kuliner dan kita akan memberikan insight kepada audiens di sini bagaimana dunia kuliner, bisnis kuliner dan bagaimana cara mengembangkannya ya. Dan itu yang kita jadikan topik hari ini, rantai makanan. Oke, jadi yang pertama boleh nggak Kang dijelasin bagaimana awal mula Rendang Idola berdiri? Spesifik. Oke, selamat siang semuanya di sini. Ya, jadi tadi spesifik ya tentang Rendang Idola. Jadi sebenarnya Rendang Idola nih pengembangan daripada bisnis yang tadi disampaikan dari Soft Coffee. Awalnya dari nongkrong, awalnya di Soft Coffee kita buat tempat nongkrong. Jadi gua nggak apa-apa kali ya. Aman sih kayaknya. Kita chat aja Biasa aja. Yang penting orang dapat Insight-nya aja. Itu Oke. intinya. Jadi gue pertama kali dari emang niat bikin di Soft Coffee itu adalah buat tempat nongkrong. Tempat nongkrong yang kita bisa bebas, yang nggak tertutup dengan adanya close time gitu kan. Oke. Akhirnya kita nongkrong di situ sama beberapa kawan, ngobrol-ngobrol, nyantai-nyantai. Dan sebenarnya perjalanan ke Rendang Idola ini agak sedikit panjang gitu. Mungkin gue sedikit cerita ya tentang dari awal Soft Coffee. Soft Coffee itu pertama kali didirikan tahun 2020 ketika COVID ya. COVID semua usaha hancur, ya termasuk gue sendiri ya, usahanya kolaps. Jadi mulai dari Soft Coffee, ngobrol, kita udah pernah beberapa kali test and trial gitu untuk jadi pendamping daripada Soft Coffee. Nah, kita udah mulai pertama kita pernah coba dengan frozen, ada namanya Royal Pandawa dulu. Terus kita buat nasi goreng Padang juga, karena kita kan banyak ngobrol ya sama kawan-kawan gitu kan. Nah terus gue berpikir ini harus ada usaha yang ibaratnya bisa expand dari yang tadinya Soft Coffee yang menurut gue cuma bisa di ruang lingkup Bogor. Ini bisa ada usaha yang expand, bisa keluar. Dan kebetulan ya mertua itu dari Bukit Tinggi. Dan makanan yang dibuat sama mertua itu udah dites, gua 2 tahun sekali ngerasain, gua kangen terus. Wah, artinya sedikit resepinya dari keluarga nih. Dari keluarga, resep warisan ini. Jadi kalau teman-teman nih spill sedikit, Rendang Idola ini adalah bubur rendang warisan. Bubur rendang warisan. Gitu. Nah, di situ kepikir kayaknya, cuma dulu kan mertua ada di Medan. Oke. Jauh. Nah, terus kemudian ya kemarin akhirnya karena ke Bogor, terus kemudian kita punya satu tempat di Sentul, ya akhirnya kita terpikir udah deh kita coba Rendang Idola. Wah, itu juga untuk menyamakan persepsi antara orang zaman dulu sama sekarang, buat nama kan agak sulit lah ya gitu kan. Tapi inti utamanya singkat cerita, akhirnya kita terpikir untuk bikin Rendang Idola agar gimana rendang dari khas Bukit Tinggi ini bisa jadi idola buat
semua kalangan, bukan cuma orang tua, tapi juga anak muda sampai ke anak-anak. Akhirnya rendang idola terbentuk dan tercipta sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi segmennya kalau misalnya tadi berdasarkan penjelasan Kang Rudi itu nggak segmented ya, artinya segmen itu bisa dari kalangan atas sampai kalangan bawah, which means itu yang orang tua sampai ke anak-anak itu juga suka ya. Berarti sekarang banyak dong yang suka mampir, ibaratnya mungkin pagi-pagi gitu ya, bisa ngori naik motor gitu naik sepeda, sering tuh yang kayak gitu ya. Sering. Terus tadi Kang Rudi sempat menjelaskan juga sebelum adanya soft coffee, sebelum adanya juga rendang idola, Kang Rudi sempat membahas terkait yang namanya tadi pernah bisnis frozen food, terus juga nasi goreng. Itu gimana? Challenges-nya berbeda-beda ya? Atau tantangannya itu apakah mirip-mirip atau sama? Atau itu gimana? Bisa dijelasin nggak? Jadi sebenarnya kalau dilihat itu challenge-nya mirip, tantangannya sama dan hambatannya terlihat krusial ya. Maksudnya untuk semua sebenarnya itu akan menjadi insight buat kita semua. Karena sebelumnya itu karena di SAF itu kita udah enjoy, udah stabil, terus kemudian kita coba buat yang lain. Nah cuma ketika kita buka yang lain itu kita berpikir untuk udah deh biar ada yang jaga karyawan aja gitu. Oke. Jadi kita mengandalkan semua penjualan apa segala macam itu udah kita lepas sama karyawan aja. Nah itulah yang menurut gua akhirnya membuat satu kegagalan, bukan produknya kadang-kala yang gagal. Tetapi yang bikin gagal adalah ketika kita sebagai owner itu melepaskan sama karyawan, suruh ngejar omset, kita nggak turun tangan. Oke. Gitu. Pernah kita udah buat yang frozen seperti itu ya dari karyawan. Kemudian yang kedua dari nasi padang, nasi goreng padang. Udah oke, crowded udah dapet. Cuma yang terjadi adalah karena yang kerja sama-sama kita itu, yang masaknya, yang chefnya akhirnya balik lagi ke Padang, akhirnya pupus. Karena kita mau coba orang lain yang masak, ternyata nggak bisa gitu kan, akhirnya surut lagi, gagal lagi. Beda tangan beda hasil ya. Beda tangan, beda hasil. Artinya memang salah satu faktor yang ibaratnya mendukung untuk perkembangan bisnis itu adalah kualitas dari produknya, gitu ya Kang ya. Makanya tadi Kang Rudi sempat menjelaskan bahwa ya terlalu tergantung dengan orang lain itu akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik sebenarnya. Makanya Kang Rudi tetap terus involve gitu ya, ibaratnya ikut campur ya dalam sebuah proses bisnisnya itu sendiri. Wah keren. Nah Kang, bisa dijelasin juga nggak Kang? Tadi kan panjang nih perjalanan Kang Rudi untuk di bidang kuliner ya. Dari mulai frozen food, nasi goreng, soft coffee, terus tiba-tiba sekarang jadi rendang idola. Dari rendang idola sendiri ini, Kang Rudi itu idenya apa sih sebenarnya? Apakah ada yang membedakan rendang idola ini ibaratnya dengan produk-produk rendang yang lain? Oke. Nah ini menarik ya, kalau buat gue pribadi sangat menarik. Kenapa? Karena memang kadang orang masih berpikir yang namanya rendang, ya rendang, semua rendang sama aja gitu kan. Gitu, pasti semua orang ngerasain hal yang sama lah. Pokoknya saya mau makan rendang. Nah kita nggak tahu rendang itu ternyata ada macam-macam gitu. Nah karena yang membedakan dari produk yang punya gua nih gitu kan, yang gua coba ini adalah ini benar-benar khas otentik Bukit Tinggi. Yang dimasak memang mertua itu asli dari Bukit Tinggi. Oke. Dan beliau memang sudah berpengalaman dari kecil untuk masak spesialnya adalah rendang gitu. Dan ini beda sama yang lain karena memang di Minang sendiri yang namanya rendang itu beda. Ada rendang pesisir itu kayak Padang, mungkin kalau kita ke rumah makan Padang yang mungkin di Payakumbuh atau yang Pariaman Nasi itu beda rasanya. Dan kemudian kayak sekarang kan rendang juga berjamur, berubah jadi ada rendang Jawa, ada rendang Sunda. Orang tuh udah mulai peka tuh, oh iya, tapi rendang Minang nggak tahu gitu kan, nggak tahu bedanya. Nah, inilah yang menjadi satu signature gitu kan di usaha gue ini gitu kan. Makanya gue buat dengan ini adalah khas Bukit Tinggi. Jadi orang tuh akan bisa membedakan ketika makan, oh rendang ini smoky, ada pahit-pahitnya dan dia nggak terlalu encer. Ini Bukit Tinggi. Oh gitu ya. Sehingga akhirnya ini bisa jadi edukasi juga buat masyarakat luas karena ada loh rendang-rendang yang khusus, rendang-rendang yang berbeda. Seperti yang kemarin disampaikan sama Mas Ali Akbar, cerita juga kan dia tuh tentang bagaimana rendang, kenapa orang Minang tuh bikin rendang. Jadi rendang Bukit Tinggi ini dibuat bagaimana bisa kuat sampai setahun. Oke, dan itu berarti benar ya, semakin lama itu semakin enak. Semakin enak gitu. Dan memang ternyata itu yang beda, dan ternyata kita udah experience juga rendangnya khas Bukit Tinggi, yang rendang kita nih ketika kita simpan itu 3 bulan kita bisa jamin deh.
Bisa dijamin. Bisa dijamin. Oke. Itu berarti jujur gue insight baru juga nih, karena gue pikir rendang gitu ya sama, tapi ternyata ada perbedaan dari tinggi. Mungkin itu dari di sisi lidah, kalau misalnya kita bisa ngerasain manis asin pahitnya itu ada perbedaan juga dari situ ya. Pasti ada Pasti, perbedaan. ya. Dan kemudian juga perbedaannya nggak cuma di lidah. Dari hawa kita nih, dari mohon maaf yang suka makan jengkol ya, yang suka makan pete ada rasa hawa-hawanya kan ya setelah makan. Nah, karena ini smoky, ini minimal 8 jam. Kalau rendang biasa mungkin 4 jam, 6 jam, ini 8 jam. Jadi bener-bener sampai kayak tutung. Tahu kan kenapa sate itu begitu nikmat? Karena ada hawa-hawa asapnya. Iya, itu sih yang orang kadang suka miss. Orang sate aja. Sate aja. Terus kalau ya gue jujur, gue penggemar sate juga, gue penggemar rendang kan. Memang beberapa rendang yang gue udah pernah cobain gitu ya di Jakarta itu punya, ibaratnya mereka tuh mempunyai posisi yang berbeda. Ada yang memang karakternya ada yang manis, ada yang pedas banget, ada yang asin banget. Nah tapi gue belum bisa membedakan rendang dari mana, rendang Bukit Tinggi kah, rendang dari Sunda kah, atau kayak gimana. Cuman ini akhirnya insight baru, dan mungkin kita nih di sini jadinya memberikan insight juga ya buat ke teman-teman audiens di sini yang datang. Artinya masih ada celah, walaupun rendang itu sudah banyak di sini, tapi kalian bisa memberikan perbedaan. Mau bikin rendang dari mana nih? Kalian bisa menjual itu sebenarnya. Iya nggak sih Kang sebenarnya kayak gitu? Iya, jadi kalau menurut gue ya, sustainability dari setiap produk yang kita jual itu adalah kita harus punya signature. Signature. Kayak, kita ngobrol kopi. Memang kopi semua punya macam-macam kan. Betul. Gitu. Makanya gue kalau di kopi jadi ngobrol lagi nih ya gitu kan. Saf Coffee ini gue punya memang signature gitu. Okay. Dengan apapun yang namanya saf di situ gue ada saf dan itu yang pandan, sampai saf pis yang rasanya itu pisang, tapi semua itu komponen intinya itu adalah kopi yang sama. Terus kemudian dengan rasio yang sama, dan kemudian dia 100% robusta, itu kita nggak rubah gitu. Jadi ada signature ketika orang kopi semua banyak, tapi kalau kopi saf cuma ada di sini. Oke. Gitu. Rendang semua banyak, tapi kalau lu mau rendang idola cuma ada di rendang idola. Wah, ini berarti artinya kita menciptakan sebuah identitas untuk produk ya. Penting sekali. Itu penting ya, karena itu yang bisa diingat sama orang artinya. Betul ya. Bukan hanya enak. Bukan hanya enak. Betul. Unik. Lebih tepatnya unik. Betul. Ya, keunikan itulah yang akhirnya Itulah membentuk kita produknya itu adalah kita menggambarkan kita. Itu menarik banget sih, karena memang sepertinya Kang Rudy ini udah banyak banget ya, ibaratnya melakukan riset bagaimana membuat sebuah produk yang unik, berbeda dari yang lain. Itu bisa dijabarin nggak Kang, kira-kira prosesnya tuh udah berapa lama, kayak contohnya di kopi itu sendiri? Kalau dari kopi ya, jadi kopi itu kita dari 2020 ya. Oke. 2020. Asal masalahnya memang kita iseng-iseng. Bukan mau bikin kopi yang serius. Bener, bukan bikin kopi yang serius. Karena niat kita awal jadi tempat nongkrong aja. Tempat nongkrong ya? Tapi ketika kita nongkrong, kan, nah inilah, gue mungkin agak sedikit melebar gitu. Iya. Inilah pentingnya ketika kita punya usaha, kita harus punya yang namanya intimate relationship. Intimate relationship sama customer. Dan ketika kita dijual kopi, kita harus ngobrol. Ngobrol ya? Ngobrol. Menurut lu kopi gue gimana? Iya, kita dapat feedback tuh ya. Kita dapat feedback. Ya. Kopi lu terlalu pahit bro. Kopi lu kurang asik, gini. Nah itu kita pikir tuh, kita olah. Sehingga kita akhirnya dapet yang namanya satu feel yang semua orang bisa terima. Kan ada orang, kalau kita baca di threads ya, gitu. Ada nggak sih kopi yang bikin gua nggak sakit lambung, kan begitu? Iya. Ada nggak sih kopi yang di lidah tuh nggak pahit tapi gue tetap bisa nikmatin, kan begitu ya? Benar. Itu tuh sebenarnya kita bisa analisis tuh. Iya. Kopi kita yang bisa disukai sama semua orang ketika minum kayak apa sih? Oke. Gitu. Dan ketika kita dapat rasionya juga beda, orang yang bikin juga susah. Nah, Gitu. Betul. Jadi kayak gue nih, gue punya 2 barista. Lucu juga gitu. 2 barista, 1 cewek, 1 cowok. Satu cewek, satu cowok. 1 cewek, 1 cowok. Dan mereka bikin kopinya beda. Oh gitu? Beda tangan, beda ini. Beda tangan, hasilnya. padahal semua sama. Ukuran Tapi sama, orang-orang takaran itu sama. bisa tahu. Kalau gue pengen yang rada sweet, gue nunggu si Intan yang jaga. Lu lempar gitu ya, artinya ada tas manajemen. Iya, kalau gue lagi butuh kopi yang dark gitu kan, kopi yang mantap, Yang kuat, gue mau gitu. Hadi yang bikinnya gitu. Jadi ada waktu-waktu sehingga akhirnya orang juga ada variasi yang sangat menarik ya di sini. Nah itu kembali lagi ke awal, itu kita buat itu selama 3 tahun.
3 tahun. 3 tahun untuk kopi. Risetnya 3 tahun, Wow. sehingga akhirnya stabil. Sekarang alhamdulillah selama 3 tahun ke belakang tuh udah kalau menurut gue pribadi, udah jadi satu peak. Udah jadi Yang satu peak. kayaknya nggak bisa di-expand lagi. Oke, Gitu. udah mentok ya. Udah mentok. Oh, nah itu sebenarnya kayaknya relate ke pertanyaan gue berikutnya sih Kak. Jadi karena gini, kan kita topik hari ini itu adalah rantai makanan, di mana kita coba melihat ketika kita sudah membangun bisnis kuliner, kita mempunyai satu lini produk, kapan kita harus membuka lini produk lainnya di bidang kuliner. Jadi kita bisa ibaratnya ekspansi lah ya di bidang bisnis kuliner. Nah, dari penjelasan Kang Rudi tadi itu menjelaskan bahwa kalau misalkan kita dalam apa namanya ya, mungkin bahasa bisnis itu the maturity, the mature kan artinya bisnis kopi itu kan. Nah, Kang Rudi ada insight nggak Kang ya untuk pertanyaan berikutnya, apa yang membuat bisnis kuliner bisa berkembang menjadi beberapa unit usaha? Apakah karena ada indikator tersebut atau ada faktor-faktor lainnya Kang? Jadi gini, pertama ya, kita jangan sampai, kan ada yang bilang masalah utama ketika kita mau expand usaha itu adalah seperti diversity ya. Jadi ada pembagian fokus kita. Nah Oke. kita bener tadi kata Kang Reza, memang kita gimana caranya kita harus mature dulu. Mature dulu Udah ya? mature dan kemarin apa ya? Oh tadi dibahas sama Rin atau Eja kalau saya nggak salah. Kalau gua nggak salah, jadi kita tuh harus tahu kapasitas kita. Kapasitas kita ya? Kapasitas kita, Kemampuan kita dalam kemampuan artian kita. ya? Kayak misalkan gua dengan Soft Coffee, gua rasa itu udah nggak bisa lagi di-expand karena memang udah cukup skupnya Bogor aja. Udah cukup ya? Nggak bisa lah kita nyebrang ke Depok juga udah nggak bisa. Walaupun sebelahan tuh Kang ya? Walaupun sebelahan gitu kan, dan memang udah kita nggak capek-capek harus market, harus cari pasar dari luar, udah cukup di situ crowdednya. Dan kemudian juga kita harus tahu kita ngelakuin usaha itu by demand. By demand? By demand bukan by ambisi. Banyak Ego. orang ego. FOMO kadang-kala bisa FOMO. disebut. Kalau secara radikalnya FOMO, pengen ikut-ikutan, orang pengen punya ikut-ikutan. coffee shop, gue pengen Gua bikin juga coffee shop. punya modalnya. Gue punya teman punya pastry, gue mau bikin pastry. Gue punya dimsum, oh yang lain gue pengen. Nah itu jangan. Jadi kita lihat, Sorry. wah, jadi kan saking semangatnya. Saking semangatnya Kang. Terus ini terus. Jadi by demand. Nah inilah pentingnya kita tadi jadikan tempat usaha kita itu adalah tempat membuka daripada ide-ide kita. Jadi ketika kita ngobrol ada demand nih, kayak kemarin gitu kan, gue cobain, ada yang nyoba makan rendang gitu Iya. kan, asik nih rendangnya gitu kan, lu buka dong, gimana gue buka di sini? Ah itu kan jadi ide tuh. Jadi ide. Nah, jadi gue punya satu quotes, ide itu harus direalisasikan. Oke. Meskipun tapi dengan resiko terendah. Kalau ide nggak direalisasikan, itu yang bikin lu jadi ubanan. Gitu. Jadi kalau kita punya ide nih, Mentok tuh ya, mentok di kepala doang. Di kepala doang. Gimana caranya? Iya. Gue gak punya Jadi resource. ada demand kita buat. Kayak Oke, kemarin, oke, oke. pengen ada demand, gue pengen ada atau ada singkong. Singkong. Kita buat aja. Oke. Ternyata ketika di pasar kita nggak laku nih, ya udah stop. Oke. Gitu. Tapi low risk, jangan terlalu kita expand besar-besaran dulu. Hmm. Ada yang namanya test and trial. Gitu. Kita mulai dari sesuatu yang kecil ya. Mulai yang kecil dan low Batu risk. pijakan pertama kan. Betul. Milestone-nya tuh harus jelas. Harus jelas. Nah memang balik lagi ya, di dalam usaha kita harus punya visi. Oke. Kita harus visioner. Enak di sini. Visioner dalam usaha kita harus punya milestone. Gue pengen ini dalam berapa tahun? 3 tahun kah? 5 tahun kah? Oh. Kadang karena nggak punya tujuan, Oke. akhirnya mohon maaf kapalnya karam. Kapalnya karam. Iya, itu yang ditakutkan ya, jangan Itu sampai yang ditakutkan. amit-amit lah ya. Artinya sebenarnya dari Kang Rudi sendiri sudah ada soft coffee, bahkan sebelumnya tadi frozen food, nasi goreng, soft coffee, terus beralih ke rendang idola ini. Dalam kepala Kang Rudi sendiri itu sebenarnya sudah ada visi seperti itu ya. Gue ini akan berkecimpung di kuliner dan gue akan terus melahirkan sebuah bisnis baru. Kayak gitu ya Kang? Jadi sebenarnya kalau ini insight ini datang ketika zaman COVID lah ya. Oke. COVID semua usaha berantakan. Tuh, gue dulu pernah di usaha isi ulang, gue pernah bikin ayam isi ulang, gue pernah bikin kontraktor, gue bikin banyak macam lah gitu kan. Oke. Tapi memang ya kalau kita lihat yang bakal terus bertahan adalah makanan karena semua orang butuh makan. Ya. Dan lidah itu punya namanya ngidam lidah tuh kepengen gitu kan. Nah itu kalau kita tadi punya intimate relationship dan kita punya customer yang memang kita sohib gitu Yeah. kan, itu akan terus. Jadi kuliner itu gue yakin usaha yang akan bertahan sampai kapanpun adalah usaha kuliner.
gitu ya. usaha Tetep kuliner ya, tetep gitu. ya. Bagaimana nanti tergantung tinggal dari kita aja gimana nge-manage-nya gitu ya. Betul. Dan salah satunya mungkin tadi yang Kang Rudi sebutkan itu adalah intimate relationship with customers. Itu sama pelanggan kita harus seperti apa, gimana kita bisa ibaratnya berkomunikasi dengan mereka. Itu juga kalau menurut gue ya Kang ya, gue beberapa kali gue nih seneng tipikal orang yang seneng cobain makanan baru gitu ya. Terus gue juga seneng ke tempat-tempat baru gitu. Panitia doang. Kadang kalau misalkan gue bisa ketemu sama ownernya, gue akan ngobrol. Dan gue akan nekatin gitu ya. Gue harus ketemu sama orang ini. Gue pengen tahu latar belakang dia kenapa bikin ini. Karena itu dari situ gue bisa tahu nih orangnya emang bener-bener ibaratnya mempunyai passion di situ atau tidak, atau sebatas yang tadi FOMO. Karena itu banyak yang kayak gitu kan. Bener tuh ya, ya. Bener banget. Jadi ya tadi kan dari setiap bisnis itu ada pasti cerita. Ada cerita gitu kan. Kayak kemarin siapa yang bahas dia? Ada yang bahas juga tadi. Nggak masuk ke Ya dalam. Eja apa siapa saya lupa tadi yang bahas tuh kan. Ah. Jadi hambatan kita dalam berbisnis itu pasti punya cerita. Kayak tadi kan ngobrol rendang idola. Sebenarnya yang bikin rendang idola itu makin mantep adalah cerita di balik rendang idola. Oh ceritanya, Gitu. jadi background kenapa? Backgroundnya, lahirnya kenapa rendang sih? idola Apa sih yang gitu ya? membedakan rendang idola? Oke. Ketika kita ketemu owner dan owner bisa ceritakan itu gitu kan, dia akan ngerasa, oh iya ya, bener juga itu nempel. Itu di nempel tempat sama ini dia. ya, memberikan gitu kan. insight gitu ya. Betul. Jadi memang kalau gua lihat ya, dalam satu usaha kalau kita punya visi usaha kita sustain sampai akhir, Hah? itu kita minimal harus coba luangkan waktu 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun kita ada di sana, 2 tahun. 2 tahun di sana, maksudnya kita terus ada di Terus sana, ikutin ya, terus proses ikutin bisnisnya. prosesnya, terus kemudian ketemu sama pelanggan-pelanggannya gitu kan, Dapat feedback. dapat feedbacknya gitu, dan ketika itu orang udah setelah pun nanti kita tinggal gitu kan, orang udah kayak punya rasa kepemilikan. Makanya kayak gue tuh selalu dalam usaha tuh pengen ada yang namanya privilege membership. Privilege membership. Gitu. Oke. Itu penting kalau menurut gue ya. Jadi ada orang-orang khusus yang kita kasih privilege membership. Membership ketika kita datang ke kedai kita misalkan, walaupun kedai kita ya biasa-biasa aja, tapi buat di sana pokoknya gue kasih lu reward 10%, 20%. Gitu ya. Itu cuma ibaratnya gue bukan ngebayarin lu, bukan. Oke. Tapi itu adalah suatu kepuasan gue karena lu udah menjadikan rendang idola menjadi idola. Asik. Menjadi idola ya. Ini menarik sih. Terus tadi terkait yang lu sampaikan sih Kang sebenarnya. Ini gue sebenarnya ada sebuah pertanyaan core mendasar banget. Mungkin juga bisa jadi insight buat teman-teman di sini pelaku usaha kuliner. Seberapa penting sih sistem atau proses bisnis dalam dunia atau industri kuliner ini? Jadi misalkan ya dari mungkin dari sudut pandang Kang Rudi gitu ya, dari proses ibaratnya kita resource, kita outsource untuk bahan baku, terus kita proses menjadi bahan jadi, terus kita mulai jualan sampai menjaga relasinya dengan yang tadi Kang Rudi lakukan itu ya, seperti kayak intimate relationship itu kan part of relationship management ya kalau dari konteks bisnis nih sebenarnya teman-teman. Gimana menurut Kang Rudi ini sistem ini tuh seberapa penting? Jelas kalau sistem itu sangat penting. Sangat ya? penting sekali dalam setiap, sebenarnya bukan hanya kuliner. Setiap bisnis apapun sistem adalah sangat penting. Iya. Dan iya. kalau untuk urusan tadi bumbunya, rempah segala itu serahkan sama ahlinya lah. Serahkan sama ahli. Ahlinya mertua sama istri lah itu, yang punya ahlinya. Ibu. Jadi kita mendingan gak usah ikut-ikutan di situ. Nggak usah ikutan ya? Kita sebenarnya lebih fokusnya adalah di manajemen. Ini mungkin satu spill ya buat kawan-kawan ini semua. Dunia kita ini sekarang sudah beralih ke dunia AI. Oh iya. Dunia AI. Betul. Sistem itu kita bisa buat sistem itu dengan AI. Jadi teman-teman yang punya usaha di sini jangan ragu untuk menggunakan AI. Jangan ragu, cuma ya? buat ngedit-ngedit foto doang ya. Gitu. Jangan ragu buat kita sharing sama AI. Walaupun kita nggak punya master gitu kan. Iya. Di AI itu gue pakai di AI ya, nanti teman-teman bisa inilah AI-nya apa lah ya. Nanti gue promosi lagi gitu kan. Banyak Kita sih. bisa pakai AI itu untuk jadi partner kita dalam berpikir. Oke. Nah, sistem itu kita bisa bangun dengan AI. Maksudnya apa? Dia bisa kasih insight kita. Kayak misalkan gue di Rendang Idola nih, gue bikin dalam sistem itu, gue setiap ada omset, kemudian kayak kita ada booth kayak gini, Iya. gue akan tanya gitu kan. Misalkan kayak sekarang, ini kita ada event acara di Plaza
festival, Festival. crowdednya seperti apa, Seperti berapa apa. yang harus saya sediakan untuk yang pertama Audience-nya. kali segala macam, kita tuh nggak tahu. Oke. Tapi AI tahu. Oke, itu part of risk management ya, artinya Betul. kita ibaratnya udah tahu risiko apa kan Resiko yang akan apa terjadi gitu kan. Setidaknya kita punya standar. Oke. Nah, ketika kita ini omset kita perlu ditambah apa atau enggak atau cukup di situ saja. Terus bagaimana kita udah coba nih dengan canvassing tapi kok nggak berhasil, apa sih masalahnya? Kita bisa punya teman ngobrol. Jadi kita sibuk dengan handphone itu bukan dengan scroll Instagram, TikTok dan segala Kita macam. memperkaya diri sendiri. Kita memperkaya diri Gitu kita ya. sendiri. Menggunakan Dan kemudian sistem itu bisa kita pakai ketika kita kita juga bisa Instagram atau ini kita untuk bisa saling sharing. Saling sharing. Gitu. Jadi kita dengan robot kita punya punya asisten, Punya asisten. tapi dengan manusia benernya juga kita bisa sharing. Betul, Gitu. betul. Dan terutama dengan tim. Kemarin juga dibilang siapa yang bahas Luffy kemarin tuh ya? Nah, Luffy itu dia bukan karena dia jago jadi navigator, bukan karena dia jago ahli pedang, bukan dia ahli, tapi dia itu bisa menjaga ikatan. Menjaga ikatan. Ikatan itu bisa dijaga, salah satunya adalah dengan sistem. Karena kalau hati orang itu bisa rusak, Bisa rusak. kita bisa musuhan sama teman kita, partner kita, yang tukang masak, Yang yang tukang masak. jaga stand, Ya. bisa. Kalau sistem nggak ada emosi. Kalau kan sistem ya? nggak ada emosi. Paling dia balas, mohon maaf nih. Mohon maaf nih begini. Sorry. Gitu. Tapi nih, Kang jujur ya, kita awalnya rencananya topiknya kuliner malah jadi bisnis nih Kang. Kita ngajar sama Ridwan. Tapi memang harusnya topik rantai makanan ini terkait dengan bisnis ya. Jadi bagaimana memberikan insight untuk para pelaku usaha kuliner khususnya di UMKM ini untuk dapat mengembangkan bisnisnya atau untuk lebih fokus kepada produk yang sedang dijalankan gitu. Seperti yang dijelaskan sama Kang Rudi tadi ya, itu semua terkait sistem, terkait juga mungkin urusan dapurnya ya, itu harus kualitasnya terjaga segala macam. Sebenarnya itu intinya untuk melebarkan usaha. Kita harus fokus dan retain dulu yang ada, baru kita luaskan gitu ya. Benar ya, itu artinya ketika seseorang berpikir untuk ekspansi bisnis atau menambahkan lini bisnis di bidang kuliner ini, mereka tuh harus tahu dulu mereka tuh udah sampai mana gitu ya. Pun mereka harus mengetahui diri mereka sendiri kan, gue sanggup gak nih ya, refleksi diri dulu ya, gue sanggup gak nih ya, apakah gue sudah melakukan ini dengan benar gitu ya. Tentunya dengan bantuan yang kayak tadi ya, sebenarnya kita bikin semua itu pipeline. Wah keren banget sih. Tapi memang speaking of AI ini AI ini jadi hot topic sekarang. Tadi Kang Rudi sudah mencontohkan bagaimana pengaplikasian AI di dunia kuliner gitu ya. Salah satu contohnya adalah ketika Kang Rudi datang ke sini, itu sudah ibaratnya berkonsultasi terlebih dahulu. Walaupun bukan orang, personal assistant ini merupakan sistem gitu ya. Mereka memberikan insight sebaiknya seperti apa. Nah, Kang Rudi boleh nggak Kang? Kalau misalnya ternyata teman-teman di sini tuh ada yang ingin ibaratnya gini, wah aku belum pernah nyoba nih, ini kayaknya besok-besok gue boleh nyoba deh. Bagaimana penggunaan AI biar bisnis gue bisa berkembang atau misalkan untuk menghindari risiko. Kang Rudi bisa jelasin nggak atau berikan sedikit tips bagaimana teman-teman pelaku usaha kuliner di sini itu dapat mengoptimalkan AI. Boleh nggak Kang? Coba share. Iya, jadi gue mau cerita sedikit ya gitu kan, biar sebenarnya semua ini bisa bermanfaat buat semua usaha yang ada di sini ataupun kawan-kawan yang baru datang yang mau bikin usaha, ngerintis usaha, jangan malu untuk bertanya sama AI kalau buat gue ya. Mohon maaf, ada banyak, ada mungkin ChatGPT, ada Gemini, ada Dola, ada macam-macam. Banyak banget betul. Nah, lu bisa tanya, lu bisa sharing selengkap-lengkapnya. Misalkan gue punya usaha, anggaplah rendang idola. Gue lagi pengen buka usaha rendang idola. Step-step apa aja yang harus gue buat untuk mengawali itu semua. Nah, terus kemudian kita juga bisa sampaikan tempat gue rencananya di sini. Dan kemudian apakah tempat sendiri, apakah sewa? Jadi gini loh, AI itu akan bisa menjawab dengan sangat baik ketika kita berikan data-data yang komplit. Yang penting adalah data komplitnya, gitu. Mohon maaf kayak sekarang orang pada banyak ngerjain tesis atau segala macam itu dengan AI, sebenarnya nggak ada salahnya kalau menurut gue. Yang salah ketika menulisnya. Gitu. Karena itu mereka udah riset gitu. Nah, lu bisa dibuat di situ. Apa langkah awalnya? Menunya ini. Mana yang harus menu yang saya dahulukan? Minimal kita ada punya tempat sharing.
Kemudian dalam pengembangan usaha lu bisa tanya lagi. Misalkan kayak sekarang kan, aduh gua nggak bisa ngedekor. Nggak bisa ngedekor. Dekor tempat kedai gua mau jadinya seperti apa, mau estetika, mau floral kah, mau Oke. seperti apa. Tolong desainkan seperti apa. Langsung kita punya gambaran, kleng, gitu kan. Oke. Kemudian setelah itu, gue mau ngedesain yang namanya menu apa segala macam. Menu yang terbaik kayak apa sih? Terus kemudian bisa lagi harga. Ini kayak gue, mungkin sedikit gue bahas, agak di luar topik juga ya gitu. Cuma ini lebih Nggak apa-apa, tepatnya nggak gitu apa-apa. kan. Kita share nggak? Kita share. Kayak memang tempat gue nih adanya di Sentul, tapi marketnya itu nggak bisa ngejar di Bogor. Karena harga 25 atau 27 untuk di Bogor itu berat. Tetapi ketika kita lempar ke Jakarta itu ringan. Kemudian kita punya bumbu rendang. Bumbu rendang kalau kita tanya dijual ke Bogor, orang Bogor banyak masak. Oke. Kalau kita di Jakarta kita lempar, banyak karyawan, banyak anak-anak universitas yang dia sebenarnya makan mie lagi di rumah. Nasi telur ceplok lagi, nasi telur ceplok lagi. Akhirnya kita kasih Pengalaman solusi. pribadi. Oh, itu lah. Kita semua ya kan ya. Itu kita semua pasti ngalamin. Nah, dengan kita berikan hal seperti 25.000 kita jual, bahkan kalau ini 30.000 kita jual, di sini laku. Di sini laku ya. Makanya walaupun gua memang core-nya nggak di Sentul, Iya. kedai produksinya, tapi dilempar ke Jakarta lebih kena, Lebih kena ya. lebih kena, Lebih diserap gitu. ya. Dan itu insightnya dari mana ya? Tadi kita diskusi dengan AI, dan ternyata ketika kita coba laksanakan itu, ternyata hasil. Lanjut, kita sampaikan lagi ini ternyata berhasil loh gitu. Nah ini menarik nih Kang, lanjutan dari terkait AI tadi ya, gue punya pertanyaan lanjutan sebenarnya. Karena gini, ketika kita sudah ibaratnya sangat ibaratnya tergantung sama AI, di manakah sebaiknya kita membatasi diri? Mana yang harus kita ambil dari AI, mana yang harus kita ambil dari insting kita sendiri sebagai pelaku usaha. Karena gini, karena dari sudut pandang ketika gue terlalu banyak, ibaratnya gini, kayak yang tadi lu jelasin kan, gue harus konsultasi dulu, terus AI yang sudah membuatkan, kan bisa aja ada orang yang kayak, udah lah, udah dibuat AI, kita majuin aja gitu, apa yang diproduksi sama AI, yang dihasilkan oleh AI, akhirnya itu yang menjadi ibaratnya patokan kita untuk menjalankan pelaku usaha. Nah, bisa nggak dijelasin Kang batasan-batasan apa yang perlu kita perhatikan ketika menggunakan AI untuk menjalani usaha kuliner? Jadi AI ini adalah bukan untuk pengambil keputusan. Bukan keputusan. Kita ya? harus punya relation dengan AI adalah sebagai dasar pemikiran, dasar pemikiran. bukan sebagai pengambil Oke, keputusan. artinya sebagai bahan diskusi. Bahan ya? diskusi Bahan yang diskusi. tentunya itu akan jadi bahan diskusi kita dengan tim. Oke, menjadi guide ketika Jadi, kita diskusi sama internal. Diskusi sama internal. Keputusan tetap dibuat musyawarah ketika kita ketemu. Mempertimbangkan beberapa faktor yang beberapa faktor. ibaratnya masuk akal atau enggak, apakah ini visible atau enggak kayak gitu ya. Betul. Itu yang paling penting. Oke. Gitu kan, bener. Jadi itu cuma sebagai helper kita aja. Mohon maaf, kita jangan dibabuin sama AI. AI adalah babunya kita. Betul. Kan gitu. Karena yang gue pikirin tadi adalah ketika kita sangat rely sama atau tergantung sama yang namanya AI, kita kan nggak tahu ya. Itu kan AI, sistem yang mereka serap dari mana-mana gitu kan. Takutnya yang kita jadikan pedoman itu malah berujung fatal. Itu bisa bahaya. Tetap ya, itu artinya hanya memberikan kita insight, panduan. Kita harus tetap diskusi sama tim internal ataupun ya mungkin partner kita dalam melakukan usaha kuliner gitu ya Kang. Itu benar ya artinya. Bener banget. Benar ya. Oke, tapi dari penjelasan kita kayaknya AI itu cukup membantu ya, artinya sangat membantu banget ya dalam proses apapun. Oke. Kita move on to the next question ya. Jadi Kang Rudi, boleh nanya nggak Kang? Tantangan terbesar saat mengembangkan bisnis ke bidang lain, gitu ya. Jadi kalau gue lihat nih, sebenarnya kayak yang lu jelasin dari frozen food, nasi goreng, terus soft coffee, sekarang beralih ke rendang idola. Nah, itu tantangannya sendiri-sendiri atau misalkan ada satu tantangan terbesar yang lu hadapin selama menjalani itu Kang? Itu boleh di-share nih Kang. Jadi pastinya kalau kita punya beberapa usaha sesuai dengan rantai makanan ini, jadi tantangan terbesar adalah fokus kita. Tantangan terbesar adalah diri kita sendiri. Oke. Diri kita sendiri. Ketika kita udah nggak fokus, ketika kita udah ibaratnya nggak mau lagi mikirin apa segala macam gitu kan, kemudian akhirnya itu terbengkalai. Dan memang yang paling penting itu kita pertama itu buat adalah komunitas.
Untuk saling kita sharing, betul. Makanya yang kita buat itu di Sub Coffee adalah sebagai satu komunitas. Gitu. Dan kemudian sama ketika sekarang pun saya di Rendang Idola pun kita buat komunitas. Dan itu komunitas yang berbeda. Oh itu dua komunitas. Dua komunitas yang berbeda yang kita buat. Produknya berbeda. Produknya berbeda. Ini gue punya makin penasaran karena gini, ketika lo bicara dua komunitas yang berbeda, apakah dari dua komunitas itu saling mendukung satu sama lain? Dalam artian, mungkin kan lo udah established nih, atau misalnya udah paten Sub Coffee, sekarang ada Rendang Idola. Apakah komunitas yang dari Sub Coffee ini akan terjun juga ke Rendang Idola? Atau sebaliknya? Untuk profesionalisme dipisah. Oh dipisah? Dipisah. Oke. Dipisah. Tapi kita bisa sharing nih. Bisa sharing ya? Jadi gue jadi punya dua tempat nongkrong nih. Nongkrong di Sub Coffee, nongkrong di Rendang Idola. Oke. Gitu. Dengan Rendang Idola, kita sharing di Sub Coffee ini begini keadaan begini. Gimana menurut lo? Tapi kita nggak terjun ke manajemen. Nggak terjun. Begitu juga di Sub Coffee. Sekarang posisi gue di Sub Coffee itu adalah sebagai founder. Dan juga gue sudah tidak lagi menjadi pemegang keputusan. Oh, Karena sudah ada manajemen sendiri. Oke. Berarti day-to-day operation sudah nggak ikutan tuh ya? Sudah tidak ambil keputusan. Sudah nggak ambil keputusan, Betul. Tetapi monitoring. Oke. Monitoring. Ketika kita udah seperti itu enak tuh, nanti tinggal tektokan aja. Tektokan aja. Tektokan aja antara dua komunitas yang berbeda dan sebenarnya kita ada di antara dua-duanya itu. Oke. Gitu. Berarti kayak ada jembatan di tengah gitu. Ada jembatan di tengah. Tapi jujur dari profil nih ya, kalau kita bicara soal persona atau profil ibaratnya orang-orang yang hadir di dalam komunitas tersebut, apakah mereka berdua benar-benar total different atau sangat berbeda atau mereka memilih kemiripan? Jadi sebenarnya kemiripannya adalah karena itu komunitas. Oke. Tapi secara karakteristik totally different. Jadi kalau yang di Sub Coffee itu isinya pertama adalah komunitas anak-anak mural. Anak-anak mural. Anak-anak mural di situ. Oke. Yang sering nongkrong. Baristanya pun anak mural. Oke. Gitu. Dan di situ memang mereka ya memang sudah satu komunitas sendiri gitu kan. Maksudnya satu seumur. Kalau kita lihat kalau di Sub Coffee lebih kepada ya anak-anak umur 20 30 awal lah gitu kan. Tetapi kalau di Rendang Idola itu 30 plus 35 sampai 40. Mature ya. Lebih mature. Lebih dewasa. Betul. Oke. Karena memang bahasan kita juga bahasan yang udah mulai agak berat nih, tujuannya adalah menusantarakan Rendang Idola gitu kan. Berarti lo kalau misalnya punya dua grup gitu kayak wah yang satu oke nih, yang satu kok berat ya gitu buka catnya. Itu tantangan. Itu tantangan gitu. Gimana cara kita nge-manage komunikasi sama mereka ya artinya. Nah gila, tapi ini menurut gua sebuah insight bagus juga sih. Jadi kalau misalnya pelaku usaha itu sebenarnya harus bisa yang nggak di belakang meja aja gitu jatuhnya. Mereka harus lebih banyak networking gitu kan. Terjun ke community, terjun ke komunitas, terlibat dalam percakapan, dan dari situ kan kita nggak tahu ya apakah kita bisa menemukan celah baru. Sebenarnya gitu nggak sih kalau sebenarnya? Bener. Kayak kemarin dibilang sama Wika Lui ya. Nah, Oke. Wika Lui itu dia hanya pegang satu komunitas otomotif. Oh, Jualannya kan pastry. Kok yang dipegang komunitas otomotif sih gitu kan? Lifestyle ya. Lifestyle. Gitu. Nah kita juga sama kayak gitu. Kita harus punya komunitas. Kayak tadi kan mural. Sekarang gue jadi ibaratnya kayak IO lah, bukan IO apa namanya kayak semacam marketing lah. Sub Coffee akhirnya gue sekarang tambahin komunitas apa namanya beatbox. Masukin ke situ. Jadi udah kayak rumahnya anak beatbox, rumahnya anak mural. Oh gitu. Gitu. Makanya kalau datang nanti ke Bogor ya. Sub Coffee itu isinya mural semua. Wah, gua ada mesti satu isi. waktu lo harus pakai tutup telinga. Lah kenapa tuh? Beatbox. Oh, mereka di situ, Wah. mereka di situ latihan sama Latihan, ibaratnya terus kayak sambil perform. nongkrong, ngobrol. Wah, Gitu. seru sih. Seru. Nah sekarang makanya sebenarnya kayak sekarang di Rendang Idola pun akan ada kita udah dapat satu unit baru sama kopi juga, namanya Kopi Tanjakan. Makanya mungkin di ini saya co-ownership di sana di Kopi Tanjakan. Kopi Tanjakan. Kopi Tanjakan itu dia menyatukan antara resto sama kopi. Tapi kenapa namanya Tanjakan ya? Karena itu pas di Tanjakan. Kalau main ke Udah Sentul, duga sih. kalau lu ke Sentul, Iya, ada iya. tanjakan yang bikin lu mas-kosan. Lu lihat ke kanan ada namanya Kopi Tanjakan. Oh gitu ya. Jadi karena oke itu Dan memberikan itu ide manajemennya nama. dari Rendang Idola sekarang. Oh gitu. Iya, ada satu kawan kita yang sekarang memanage di sana. Oh gitu ya. Dan itu masalah yang dia dapat di sana dibawa ke Rendang Idola. Di Rendang Idola kita musyawarahin. kita musyawarah oke. Nongkrong di situ. Ah cakep sih, cakep. Gue baru tahu lagi nih dari Kopi Tanjakan nih. Itu ada sesuatu yang uniknya lagi nggak Kang? Seperti yang gue jelasin tadi. Ada. Tentu. Pasti ada ya, tapi belum ada. dibuka sekarang ya. Nanti kita buat. Widih, keren. Oke, Kang, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir gua, tapi gua harap ini bisa menjadi insight baru ya buat anak-anak muda ke depannya ya. Yang gua harap juga kita bisa selesai dalam mungkin let's say kayak 8 menit ke depan gitu ya.
Nah, kira-kira ada tips untuk anak muda yang ingin memulai bisnis kuliner? Kita udah panjang lebar nih dari awal kita ngobrol pembukaan tadi ya. Kang Rudi udah menjelaskan tuh terkait gue mulai dari bisnis frozen food, beralih menjadi nasi goreng, soft coffee dan sebagainya macamnya sampai ke ujungnya kita mulai AI. Nah, kalau dari Kang Rudi sendiri sebagai pelaku bisnis yang sudah berkecimpung lama di dunia kuliner nih, jatuh bangun, itu ada nggak kira-kira tips untuk anak muda yang ingin memulai bisnis kuliner? Oke, ya pas lah kalau untuk anak-anak muda ya. Anak-anak muda nih, kalau mau bisnis jangan ragu. Jangan ragu ya. Jangan ragu. Yakin, belajar dulu, experience. Karena bisnis itu cuma jalan. Bisnis cuma jalan. Yang dikembangkan, yang didevelop adalah diri lo. Oke. Siapapun itu, siapapun itu sebenarnya nggak cuma anak muda. Ketika kita sudah belajar berbisnis dan kita turun di dalamnya, akan ada di dalam diri lo adalah kita bilang sense of service. Sense of service. Sense of service. Bagaimana kita muda itu nanti ketika kita muda gue suka sama yang namanya tadi kan kopi. Ya udah gue bikin kopi kecil-kecilan. Kayak kemarin saya ngomong sama Bang Fikri, mana Bang Fikri? Kalau mau jualan kopi nggak usah takut. Gue nggak bisa bikin kedai kopi. Gue nggak bisa bikin yang namanya kafe kopi. Warkop pun gue nggak bisa. Kalau lu punya passion, lu mau bikin kopi, lu mulai dari Starling. Kita mulai dari Lu kecil coba dulu aja. Dengan modal yang nggak banyak, lu mulai aja dulu. Yang penting lu udah ada sense-nya. Gitu. Jadi kalau memulai usaha nih, kalau dalam bahasanya seperti ta'aruf. Ta'aruf tuh nggak harus nikah. Ta'aruf tuh nggak harus nikah kan? Gitu. Sama, mulai usaha tuh nggak harus langsung sukses. Kita mulai dulu. Lu mulai dulu, lu tahu, lu gagal, ya udah, lu start lagi, jangan putus asa. Gitu. Start terus, mumpung lu masih muda, lu habiskan waktu. Karena ini buat semua ya, kita harus punya pikir bagaimana umur kita 40 tahun. Umur kita 40 tahun kita udah harus punya passive income dan usaha sendiri. Usaha sendiri. Gitu. Karena umur 40 tahun itu lu mau mulai usaha nanti umur 50 nggak bisa. Wah gila, ini visinya sama kayak gue nih umur. Jadi belum ada jalannya gue tapi. Bisa bentar lagi ada jalan ya. Gue harus belajar banyak dari lo berarti kan. Sama-sama. Oke, jadi ibaratnya harus yakin dulu yang pertama Harus bahwa yakin gue dulu. bisa di industri ini. Pertama kita harus yakin. Kedua kita harus punya visi. Ketiga kita harus buat milestone. Milestone ini harus gitu kan. Jadi milestone ini dalam konteks kayak roadmap nih ya. Roadmapnya harus kemana? Gitu. Ibaratnya kita harus jadi kayak air. Jadi air itu di sini nggak tembus, terus jalan. Yang parah kalau dia udah nggak ngalir. Yang bikin air itu butek. Karena dia nggak ngalir di kubangan, akhirnya butek. Cari lagi, pasti ada jodohnya. Yang nggak nemu jodoh yang nggak mau usaha. Iya nggak? Udah belum? Jangan jomblo terus dong. Iya, jadi itu ya tadi kuncinya ibaratnya terus berusaha. Pertama itu yakin, terus punya visi, milestone yang jelas, terus berusaha. Oke. Terus juga mungkin bisa ditambahkan jangan lupa untuk mengembangkan diri untuk ibaratnya mengadopsi teknologi yang sedang berkembang. Betul, itu yang kelima ya. Artinya 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna di industri kuliner kan. Cakep. Wah nih kita udah bahas banyak banget nih sebenarnya. Terus mungkin kalau kedepannya setelah tadi ibaratnya sudah menjelaskan renang idola, soft coffee kebanyakan. Tadi ada sedikit membahas terkait kopi tanjakan. Untuk visi kedepannya Kang Rudi sendiri kira-kira akan bergerak kemana lagi kan? Iya, jadi ya tadi gue bilang ya umur belum nyampe 40 sih sekarang. Jadi masih ada 3 tahun lagi, jadi ketahuan umurnya. Yang 4 tahun lagi untuk kita ini bisa mengembangkan lagi sampai peaknya di mana sih gitu kan, sampai ujungnya di mana sih gitu. Tapi yang jelas dalam usaha kuliner ini kayak gue bilang tadi, itu kuliner adalah usaha tanpa batas. Karena kita akan lihat demand-nya terus menerus. Gitu. Kayak misalnya tadi gue berusaha agar ada komunitas baru yang ada di Kopi Tanjakan tadi. Kemudian dari situ bisa berkembang lagi berdasarkan tadi demand dan kemudian dari hasil intimate relationship tadi. Pokoknya akan berkembang terus. Gue akan ibaratnya akan mungkin sedikit stop di umur 40 nanti. Stop di umur 40. Gitu. Jadi ketika sudah reach to 40, stop ya.
Sebenarnya stop bukan stop secara seutuhnya, tapi gue akan mendelegasikan sehingga ada legacy buat yang lain. Ternyata jiwanya masih jiwa-jiwa, wah gue nggak bisa nih, nggak Gitu. bisa diem. Karena gue juga kepikiran gini sih Kang, kayak kantoran gitu ya, tiba-tiba harus stop kantoran karena sudah selesai gitu masa jabatnya. Kayak kepikiran, aduh gue ngapain ya di rumah ya, sama aja kayak mungkin di dunia usaha ya, entrepreneur ya. Gak bakal bisa diam, pasti ada aja di kepala tuh mikir, gue mau bikin ini, gue produksi ini gitu. Karena kita ngelihat dari kacamata pengusaha, ada celah nih. Terlebih juga kita mempunyai ibaratnya tekad yang kuat, oh gue yakin gue bisa di bidang ini. Kayak gitu ya Kang ya artinya ya. Oh itu keren banget sih. Nih bisa dicontoh nih, apa namanya, generasi muda ke depannya. Mungkin teman-teman yang berpikir, oh gue akan membuka usaha kuliner, atau ibaratnya, gue itu lagi kepikiran nih, gue pengen keluar, ibaratnya gue mau stop gitu ya, kantoran gitu ya. Atau misalnya gue mau nambahin di samping gue kantoran, gue pengen buka usaha ini, ya tadi resepnya tuh ada dari Kang Rudi ya. Harus yakin dulu, visi segala macam. Gue seneng banget sih dengarnya. Nah, mungkin juga untuk yang berikutnya Kang ya. Tadi kan sebenarnya gue berharap itu bisa menjadi sebuah insight ya, selain juga penutup. Gue sebenarnya ada pertanyaan sedikit lagi nih, apa namanya, agak-agak penasaran jujur ya gitu ya. Boleh nggak kan ditekenin kalau misalkan sudah punya satu lini nih ya, apakah mereka harus satu pesan singkat nih Kang ya, beberapa kali, mungkin satu dua kalimat ya. Ketika sudah memiliki satu lini usaha yang sudah mature, yang sudah sukses, diterima banyak orang, mereka punya keunikan sendiri, apakah mereka harus berpuas diri di situ? Atau mulai berpikir untuk menambahkan lini usaha yang lain? Dari Kang Rudi sendiri, kalau dari sudut pandang pengusaha di dunia kuliner, gimana Kang Rudi? Kalau buat gue pribadi, tambah usahanya. Tambah ya? Tambah usaha. Jadi jangan diem aja di situ ya? Jangan diam aja. Oke, selagi masih bisa, Selagi masih bisa. kita jalan. Makanya gue bilang tadi, kalau kita punya ide, lakuin. Kalau nggak kita lakuin, jadi uban. Artinya jangan diam diri. Kalau misalkan memang punya ibaratnya ada chance atau ada kesempatan, why not? Kenapa enggak? Kita ambil gitu ya. Seperti Dan itu. jangan ya. ragu untuk delegasikan sama orang. Jangan ragu untuk delegasikan kepada orang lain. Wah gila, ini keren banget insight-nya nih. Ini mungkin kita sudah sampai di akhir pertanyaan ya, Kang Rudi ya. Jadi dari sesi rantai makanan kali ini, kita sudah ibaratnya mendapatkan insight dari Kang Rudi bagaimana untuk ekspansi pasar atau ekspansi usaha ya. Jadi setiap usaha besar dimulai dari satu langkah kecil. Boleh kalian, boleh teman-teman dari pelaku usaha atau anak-anak muda ini camkan ya, ditulis ya, dari satu langkah kecil. Dan Pak Rudi sendiri itu membuktikan bahwa dari suatu usaha bisa lahir ekosistem bisnis yang saling menghidupkan, nggak hanya tergantung kepada satu lini bisnis aja. Oke, jadi terima kasih banyak ya Kang Rudi ya untuk sesinya, dan untuk kita semua, semoga kita bisa ibaratnya menjalankan apa yang kita impikan. Thank you Kang, thank you. Sukses. Kita kembalikan dengan berakhirnya sesi ini, kita kembalikan lagi kepada MC